Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian dan juga hati yang mau taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Charles Colson adalah penasehat pribadi dari Presiden Nixon. Tapi kemudian ia terseret kasus terkenal yang disebut dengan Watergate. Namanya menjadi tercemar karena kasus ini. Ia dipenjara, tapi di dalam penjara ia mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Dan setelah selesai menjalani masa tahanannya, ia mendirikan sebuah pelayanan bernama Prison Ministry. Di akhir hidupnya, ia dikenal sebagai orang yang telah berubah menjadi baik. Suka atau tidak, orang cenderung mengingat kita saat kita ada dalam 3 kondisi. Pertama adalah kondisi yang terbaik, kedua kondisi yang terburuk, dan ketiga kondisi yang terakhir, yaitu bagaimana kita menyelesaikan. Berkaitan dengan menyelesaikan, kita hendaknya menyelesaikan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita dengan baik. Tadi pagi kita belajar tentang tanggung jawab, dan malam ini kita belajar tentang menyelesaikan. Orang yang bertanggung jawab pasti menyelesaikan dengan sempurna. Dalam Kejadian 2 ayat yang pertama ini dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Dalam ayat ini kita membaca bahwa langit dan bumi serta semua isinya diselesaikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyelesaikan semuanya itu dengan sangat baik. Tuhan tidak berhenti di tengah jalan, tapi terus mengerjakan karya penciptaannya sampai selesai. Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Dan ini menjadi teladan bagi kita untuk juga setia dan menyelesaikan sampai akhir. Ada orang yang senang mengerjakan setengah-setengah dan tidak menyelesaikan sampai akhir. Tipe orang seperti ini tidak akan mendapat kepercayaan karena ia tidak menyelesaikan. Sekitar 20 tahunan yang lalu, kami sedang merenovasi sebuah tempat untuk kami tinggali. Tukang yang bertugas melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Tapi sampai pada pengerjaan pintu, ia sudah tidak pernah datang lagi. Jadi tempat itu sudah jadi, namun pintu tidak ada. Tukang tersebut meninggalkan tanggung jawab, dan ia telah membuat dirinya sendiri kehilangan kepercayaan karena tidak menyelesaikan sampai akhir. Setiap hal yang dipercayakan pada kita harus kita selesaikan dengan baik, termasuk juga kehidupan yang Tuhan anugerahkan, yang hakikatnya adalah sebuah tanggung jawab. Kita harus menyelesaikannya dengan baik sampai garis finish dalam iman dan sikap benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladan untuk kita, untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan benar. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, ia pun menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan kita. Di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Ia tidak pernah setengah-setengah dalam mengerjakan misinya, dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pemenang dengan sikap benar, yaitu menyelesaikan sampai akhir.
Jangan jadi orang yang selalu quit. Jangan jadi quitter, dalam bahasa Inggrisnya disebut quitter, yaitu orang yang sedikit saja ada masalah, langsung menyerah, langsung putus asa, langsung pergi, dan tidak menyelesaikan tanggung jawab sampai selesai. Selesaikanlah apa yang kita mulai. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan selesaikan itu dengan baik dan benar. Selesaikan dengan sempurna apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Tuhan mengajar kami untuk menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Apa yang harus kami lakukan, kami mau selesaikan dengan baik dan sempurna. Termasuk kehidupan ini yang Tuhan berikan sebagai sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab. Kami mau jalani dan kami mau akhiri dengan sempurna dalam rencana Tuhan, dalam kuasa dan kemurahan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami Tuhan, dalam segala tugas, panggilan, visi, tanggung jawab yang harus kami selesaikan, agar kami menyelesaikannya dengan baik. Mampukan kami menjadi orang yang selalu menyelesaikan sampai akhir, bukan orang yang berhenti di tengah jalan, putus asa, menyerah dalam proses, tapi menyelesaikan dengan sempurna sampai garis finish. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami dan terangi hati kami Roh Kudus, untuk semakin mengenal kehendak-Mu Tuhan, dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap persoalan kami, setiap kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan kami kepadamu. Rencana-rencana kami, jadwal-jadwal kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Dan Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik, rencana-Mu yang sempurna. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya terbuka hatinya dan percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.